Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kemudahan dan nikmat yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Yang di kesempatan pagi menjelang siang ini kita kembali hadir menghadirkan program-program acara kita berjumpa dalam edisi Selasa tanggal 20 Jumadil Ula 1447 Hijriah bertepatan pada tanggal 11 November 2025. Kuatar Islam siang ini atau maksudnya pagi menjelang siang ini akan kita dengarkan kajian secara langsung sebagaimana agenda kita biasanya bersama guru kita Ustaz Syamsur Rizal Faudan Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga kebersamaan kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari ilmu yang kita pelajari nantinya bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang ikuti sura-sura beliau hingga yaumil qiyamah. Dan ikhwatal Islam rahimakumullah, Ustaz telah bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebelumnya kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Haluk Ustaz, Ustaz. Alhamdulillah bi khair. Masyaallah, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita masuki pembahasan berikutnya dan tema kita hari ini tentang keutamaan memelihara atau menafkahi 3 orang saudari perempuan. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat ingin bertanya, antara telepon kami di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Untuk pemirsa yang menyimak kita lalu streaming YouTube dan Facebook, untuk nomor yang kami sebutkan tadi telah kami lampirkan juga di layar monitor kita masing-masing. Kita persilakan kepada Ustaz, falyatafaddal mashkura majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fid din, para pemirsa dan para pendengar Radio Hidayah rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan taufik dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita bersua di frekuensi 103,4 Hidayah FM untuk melanjutkan pelajaran kita membaca hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah dikumpulkan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di kitabnya Al-Adabil Mufrad. Semoga Allah azza wa jalla menjadikan pertemuan kita pertemuan yang diberkahi, dan apa yang kita bicarakan di dalamnya dan yang kita dengarkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan melahirkan iman dan amal saleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam tercurahkan selalu buat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan janji dan jaminan syafaat dari beliau kelak pada yaumul qiyamah. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "Man shalla alayya salatan
sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali saja, kata Nabi, maka Allah Azza wa Jalla akan balasi dengan rahmat dan nikmatnya 10 kali lipat. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan halat alaihi syafa'ati, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali saja, maka halallah baginya syafaatku nanti pada yaumul qiyamah. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah bab yang berbunyi man ala salasa akhawatin. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan seseorang yang menafkahi atau merawat atau menjaga 3 orang saudarinya atau saudara putrinya. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasul? La yakunu li ahadin 3 banatin aw 3 akhawatin fayuhsinu ilayhinna illa dakhal jannah. Tidaklah salah seorang dari kita, dari kalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki 3 orang anak putri atau 3 orang saudari atau saudara perempuannya, lalu dia perlakukan mereka dengan baik. Mereka nafkahi, mereka rawat, mereka jaga, mereka berikan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan baik, melainkan orang yang seperti ini akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini ada sejumlah faedah dan pelajaran yang bisa kita dapatkan. Pertama sekali, seperti yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, ketika kita membahas tentang keutamaan merawat 2 anak putri atau 1 orang anak putri, maka mereka itu akan menjadi hijabun minan nar, akan menjadi tameng perisai, akan menjadi benteng bagi orang tuanya itu dari ancaman api neraka. Di riwayat yang kedua dikatakan illa dakhal jannah. Orang yang telah menunaikan kewajibannya kepada anak-anak putrinya, mau 2 orang, mau 1 orang, dia rawat dengan baik, dia nafkahi sebagaimana mestinya, dia berikan, dia cukupkan kebutuhannya jasmani dan rohani sekuat kemampuannya, maka itu akan menjadi sebab wasilah, sarana, jembatan yang akan menghantarkan ia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita membahas bab itu kemarin, kita sudah singgung bahwasannya keutamaan ini bukan hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang hanya punya 3 orang putri saja, seperti yang kemarin kita singgung ya. Tidak juga dibatasi hanya untuk orang yang punya 2 orang putri, tidak, karena angka itu bukan pembatasan dan juga bukan keraguan dari rawi 3, 2 atau 1, tidak. Akan tetapi itu memang katakanlah kombinasi atau variasi yang diberikan oleh agama kepada kita, sehingga terbuka luas kesempatan itu bagi seorang muslim dan muslimah untuk mendapatkan fadilah atau keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menjalankan tugas yang mulia ini. Nah,
ketika itu kita telah mengatakan bahwasannya keutamaan ini dimasukkan ke dalam surga dengan sebab dia telah memberikan perawatan, nafkah, pemeliharaan, atau tadi ya pemeliharaan, ya dalam memelihara dengan baik. Ya, kita rasa kurang tabu mengatakan memelihara untuk manusia ya. Tapi secara makna tidak salah ya memang itu. Jadi bukan hanya untuk orang tua yang dianugerahi oleh Allah Azza wa Jalla putri 1, 2, apalagi 3 dan seterusnya. Nah, akan tetapi kita katakan waktu itu bahwasanya keutamaan itu juga bisa didapatkan dan juga masih terbuka untuk orang-orang yang barangkali tidak dianugerahi oleh Allah Azza wa Jalla putri. Ya kan? Bukan putri saja, mungkin putra juga tidak punya, ya kan? Nah, akan tetapi bukan pula berarti tertutup sudah bagi orang yang ditakdirkan seperti itu untuk mendapatkan kesempatan ini. Tapi masih ada jalan, masih ada kesempatan, masih ada celah baginya untuk mendapatkan keutamaan yang serupa. Yaitu keutamaan dimasukkan ke dalam surga karena dia telah memberikan nafkah yang baik. Kepada siapa? Nah, kepada saudari perempuannya, kepada putrinya. Jadi bagi kita kalau seandainya kita sudah menikah, sudah punya istri, sudah berbilang tahun tapi juga belum dianugerahi oleh Allah Azza wa Jalla anak perempuan, ya kan? Atau juga belum punya anak sama sekali. Sementara kita tentu berambisi pengen masuk surga kan dari jalan itu. Nah, tengoklah ini. Barangkali kita punya saudara putri, ya kan? Nah, ternyata ini juga bisa menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa itu. Nah, itu yang disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu tadi. Yang mana Nabi la yakunu li ahadin salasu banatin au salasu akhawatin. Tidaklah seorang memiliki 3 putri atau 3 saudari perempuan. Jadi yang punya kesempatan untuk dimasukkan ke dalam surga di dalam bab nafkah ini bukan hanya orang tua saja, akan tetapi saudara pun juga punya kesempatan. Bila mana dia telah berperan sebagai orang tua di dalam menafkahi, merawat, menjaga, memelihara ya putrinya. Subhanallah. Karena Nabi katakan salasa banatin au salasa akhawatin. 3 orang putri atau 3 orang saudari. Subhanallah. Ya. Jadi ini adalah sebuah nas syar'i, ucapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan di dalam memberikan nafkah. Keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang pemimpin rumah tangga. Terutama tentu ayah. Setelah ayah tentu suami bagi istrinya. Dan juga bisa turun kepada saudara yang menafkahi saudarinya. Maka itu akan menjadi asbab, akan menjadi sebuah amal, pekerjaan, proyek akhirat yang dapat menghantarkan orang itu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti yang kita katakan juga kemarin, kenapa ini ada angka 3, angka 2, angka 1? Kita katakan ini bukanlah pembatasan, bukan pengkhususan. Yang hanya dapat kesempatan ini hanya orang yang nafkahi 3 orang saja. Yang dinafkahi 2 gak dapat dong, gak cukup syaratnya. Kalau di kita mungkin begitu ya. Yang dapat hadiah itu mungkin yang memenuhi 2 syarat, kalau syarat cuma 1 gak dapat gitu kan ya. Nah, apakah itu juga berlaku di sini? Insya Allah tidak. Karena 3 itu bukan pembatasan. Tapi ini hanyalah menunjukkan tingkatan-tingkatan pahala dan fadilah di dalam amal yang sama, akan tetapi bisa membuahkan hasil yang berbeda. Dari jalur mana? Ya, proyeknya sama.
proyek menafkahi dengan baik. Tapi antara si A dengan si B bisa berbeda, bisa bervariasi hasil yang dia dapatkan. Dengan cara apa? Yaitu yang menafkahi 3 tentu akan lebih tinggi daripada yang menafkahi 2. Ya kan? Yang menafkahi 2 tentu akan lebih tinggi daripada yang menafkahi 1. Kalau sempat sama saja antara 1, 2, 3 ya saya pilih 1 aja lah. Itu kan karakter manusia kan ya. Ya mendingan kerjaannya ringan, modalnya sedikit, untungnya sama besarnya. Antum disuruh pilih 1 hektar kebun sawit dengan 10 hektar. 1 hektar ini buahnya 10 ton. 10 hektar hasil panennya 10 ton juga, antum pilih mana? Mendingan 1 hektar kan ya. Kerjaannya ringan, modalnya dikit, hasilnya juga sama. Itu istilahnya. Ternyata ini hanya angka-angka ini menunjukkan ada keutamaan di atas keutamaan. Kenapa begitu? Kita sudah katakan kemarin. Karena balasan yang akan kita dapatkan ini sangat identik sekali, sangat erat sekali hubungannya dengan perjuangan yang kita berikan, pengorbanan kita pertaruhkan untuk melakukan amal itu. Nah, menafkahi 3 tentu beda, lebih berat daripada menafkahi 2. Lebih berat lagi apalagi daripada menafkahi 1 itu pasti. Maka semakin berat tantangannya, semakin berat pekerjaannya, semakin berat tantangannya, maka insya Allah pahalanya, fadilahnya akan semakin besar. Bukankah Nabi mengatakan inna izamal jaza ma'asyiddatil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu diukur dengan seberat apa ujian dan tantangannya. Nah, maka oleh karena itu biar nanti tidak ada pula yang kecewa, ya Allah engkau kasih pula hamba 3 anak perempuan, berat ini menafkahinya gitu kan ya. Sementara sebulan 2, sebulan cuma 1. Jadi tidak akan ada muncul pikiran seperti itu, walaupun mungkin tidak akan muncul ya, tapi kan mungkin saja di bab ini. Nah, sehingga harusnya semakin banyak anak putrinya, alhamdulillah ya Rabb, engkau sayang kepada hamba, luar biasa ya Rahman, engkau bukakan pintu surga selebar-lebarnya bagi hamba, kan gitu harusnya kan ya. Karena semakin banyak tanda akan semakin besar pahala dan fadilahnya. Ya. Makanya, dan ini juga berlaku di dalam amal-amal lain. Bahwa semakin banyak pesertanya, semakin banyak grupnya, semakin banyak tanggungannya, maka pahalanya akan semakin melimpah pula. Dalam salat saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tingkatan-tingkatan, memberikan variasi-variasi pahala, keutamaan bagi seorang yang salat. Pada amalnya sama kan? Salat, sama-sama salat. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahda. Salatnya seseorang bersama 1 orang, berarti dia salat berdua. 1 imam, 1 makmum. Karena untuk berjamaah itu minimal berapa orang? 2 orang kan? Nah, 1 imam, 1 makmum. Jadi salat seseorang bersama 1 orang, berarti dia berdua salat. Azka min salatihi wahdah, itu lebih baik, lebih mulia, lebih besar pahalanya dibandingkan dia salat sendirian. Kemudian kata Nabi nggak berhenti di situ saja. Nabi katakan lagi, wa salatul rajuli ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Salat seseorang bersama 2 orang. Tadi bersama 1 orang. Sekarang bersama 2 orang. Lebih baik daripada salat dia bersama 1 orang. Nah, kau bertiga dia tentukan 1 imam, 2 makmum. Yang tadi 1 imam, 1 makmum. Nah, yang salat berjamaah bertiga orang ini akan lebih tinggi pahalanya dibandingkan salat berjamaah tapi hanya 2 orang saja, 1 imam, 1 makmum. Nabi juga nggak berhenti di situ. Nabi katakan lagi, wa ma kanu aksar fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Semakin banyak jumlah mereka berjamaah itu, semakin banyak jumlah makmumnya, maka akan semakin dicintai salat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bilangan itu bukanlah pembatasan dalam urusan pahalanya, tapi adalah menunjukkan adanya adanya tingkatan-tingkatan dalam fadilahnya, keutamaannya. Nah, begitulah kira-kira gambaran dari apa yang tadi kita sebutkan di dalam bab ini. Jadi walaupun Nabi sebutkan
3 orang putri atau 3 orang saudari, tapi itu bukanlah pembatasan. Sebagaimana dijelaskan oleh hadis yang sudah berlalu, ya kan? 2 orang gimana ya Rasul, 2 orang putri? Kata Nabi, ya 2 orang ya juga. Nah, akan tetapi kalau seandainya ada nanya bagaimana kalau 1 ya Rasul? Insya Allah Nabi juga pasti akan katakan begitu juga 1. Cuman pertanyaan itu tidak muncul di kala itu, sehingga Nabi hanya menjawab sampai angka 2 saja, 2 orang putri. Tapi oleh hal dikuatkan oleh hadis ini, kalaulah seandainya menafkahi saudari saja masih punya kesempatan untuk mendapatkan pahala itu, apalagi yang dinafkahi itu anak sendiri juga, tapi mungkin hanya 1. Kira-kira tinggi mana kedudukan anak 1 dibandingkan 3 orang saudari? Anak lebih tinggi, kan begitu. Itu kan cara berpikirnya. Jadi kalau seandainya untuk orang yang menafkahi saudari saja masih punya kesempatan untuk mendapatkan fadilah ini, apalagi dia nafkahi juga anaknya sendiri, putri sendiri. Kan begitu. Nah, maka oleh karena itulah jelas oleh kita bahwasanya hitungan 2, 3 dan semacamnya itu bukanlah pembatasan, bukanlah syarat mutlak, akan tapi itu hanya menunjukkan bahwa fadilah itu bisa bertingkat-tingkat tergantung jumlah yang dinafkahi. Semakin banyak jumlah yang dinafkahi, maka akan semakin besar pahalanya, semakin tinggi kedudukan dan derajat yang menafkahinya. Wallahu taala alam. Ini ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa tentang keutamaan bagi orang-orang yang telah menunaikan kewajiban nafkahnya, dimulai dari orang tua menafkahi istri dan anaknya, kemudian suami menafkahi istri dan anak-anaknya, bahkan juga merupakan sebuah keistimewaan, sebuah keutamaan seorang saudara yang menafkahi saudari-saudarinya. Berkenaan dengan ini, para ulama mengatakan bukan pula berarti setiap saudara itu punya kewajiban untuk menafkahi saudarinya, tidak begitu maknanya. Akan tetapi ini terjadi seperti yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwasanya kewajiban itu akan jatuh kepada saudara bila mana orang tuanya sudah meninggal. Jadi ada kakak beradik laki-laki perempuan. Nah, ketika ayahnya masih hidup, tentu yang berkewajiban nafkah kepada mereka adalah ayahnya, ya kan? Nah, sedangkan saudaranya kapan? Nah, ketika orang tuanya meninggal dunia, maka kalau seandainya yang meninggal dunia menikah anak putri, maka putrinya itu akan menjadi tanggungan saudara laki-lakinya. Nah, kalau seandainya orang tua masih ada, maka apa yang dia berikan hanya dalam bentuk infak, sedekah, dia bentuk berbuat baik kepada saudarinya. Tapi ketika dia tidak tunaikan, bukan berarti dia akan berdosa karena dianggap orang tidak menunaikan kewajiban, tidak. Karena waktu itu saudari dia bukanlah tanggung jawab saudaranya, tapi ada tanggung jawab orang tuanya. Ini yang bisa saya jelaskan. Wallahu ta'ala misal. Kemudian kita lanjutkan bab yang berikutnya. Bab fadli man ala banatahu al-mardudah. Bab ini menjelaskan tentang keutamaan bagi orang yang menafkahi putrinya yang dicerai oleh suaminya atau putrinya yang sedang menjanda. Ya. Di dalam bab ini, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis dari jalan Miqdam ibnu Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Jadi Miqdam ibnu Ma'di Karib ini pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ma at'amta nafsak fahuwa laka sadaqah
وما أطعمت وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. Kata Rasul, apa yang kau nafkahkan untuk dirimu, apa yang kau nafkahkan, yang kau belanjakan untuk memenuhi kebutuhan dirimu, itu akan dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk engkau sebagai nilai sebuah sedekah. Begitu juga apa yang kau belanjakan untuk menafkahi anak engkau, maka itu pun juga akan dituliskan nilai sedekah bagi engkau, para ayah, para suami. Begitu juga kata Nabi, apa yang kau nafkahkan, yang kau belanjakan untuk menafkahi istri engkau, maka itu juga akan membuahkan nilai sedekah bagi engkau. Begitu pula apa yang kau nafkahkan untuk membelanjahi pembantu engkau, maka bagi engkau itu juga bernilai sedekah. Ya, begitulah kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, hadis ini memberikan beberapa faedah kepada kita. Di antaranya seperti yang tadi sudah kita katakan pada bab yang barusan kita lewati. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan menafkahi anak-anak putri, saudara-saudara perempuan kita, dan berlaku baik, memperlakukan mereka dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaannya sangat luar biasa. Ya. Di dalam hadis yang lain dan kita sudah lewati kemarin, di mana Nabi mengatakan fayuhsinu ilaihinna illa dakhal jannah. Dan engkau perlakukan mereka dengan baik. Engkau nafkahi mereka dengan baik. Engkau rawat mereka dengan baik. Engkau jaga mereka dengan baik. Engkau berikan kebutuhan mereka lahir batin dengan baik, sekuat kemampuan engkau. Maka itu akan menjadi jembatan, menjadi sarana yang akan menghantarkan engkau ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai dari kita berikan kebutuhan pangannya, kita berikan kebutuhan sandangnya, kita berikan kebutuhan papannya, kita berikan dia pengobatan ketika ia sakit, bahkan kita nikahkan ia ketika ia sudah hendak berumah tangga, sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak-anaknya. Nah, ini semua ikhwani akan membuahkan nilai sedekah bagi pemimpin atau bagi kepala rumah tangga itu. Nah, di sini juga menunjukkan kepada kita betapa rahman dan rahimnya Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Terutama kepada hamba yang memang punya himmah dan kemauan, punya kecintaan, kecenderungan, punya semangat untuk beramal saleh, untuk melakukan amal kebajikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal-amal saleh yang Allah syariatkan untuknya. Maka orang yang seperti ini akan diberikan penghargaan, akan diapresiasi, akan diberikan bonus, akan apa nih bahasa sekarang? Akan diberikan royalti, akan diberikan reward oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dan tidak ada keuntungan yang paling agung, tidak ada kemenangan yang paling berjaya, tidak ada keuntungan yang paling besar kecuali melebihi surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan, "Faman zuhziya 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari ancaman api neraka dan dimasukkan ke dalam surga,
maka dialah orang yang benar-benar berjaya, berdaulat, dan menang. Subhanallah. Dan ini adalah salah satu jalannya. Kena menafkahi anak dengan baik, menafkahi istri, menafkahi putri, saudara perempuan pun, itu akan membuahkan apa? Hijab dari api neraka dan jembatan untuk menjusur surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Coba perhatikan bagaimana kasih sayang dan pintu-pintu kebaikan yang dihamparkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang menginginkan dan yang mencarinya. Jadi kita ini ketika kita kurang amal, bukan pintu itu yang tertutup, bukan kesempatan yang terbatas. Persoalannya himmah dan kemauan kita yang perlu ditingkatkan. Kalau tidak, jalannya istilah sekarang apa? 1000 jalan menuju Roma. Istilah sekarang ya, menunjukkan begitu mudahnya kita bisa mencapai tujuan itu, betapa mudah yang kita bisa untuk sampai ke target itu. Begitu juga jalan-jalan menuju surga Allah itu banyak. Sehingga jangan sampai ada statement orang kaya aja bisa masuk surga, karena banyak hal yang bisa dilakukan. Sebenarnya untuk orang yang tidak punya harta pun juga masih banyak dan sangat banyak pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa kita tempuh dan bisa kita usahakan. Persoalannya adalah himmah dan kemauan. Bahkan Allah seperti yang tadi dikatakan di sini, bukan hanya sekedar memberikan keutamaan, memberikan pahala, tapi Allah memberikan reward yang luar biasa bagi para pecinta kebaikan yang betul-betul berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian di antara faedah yang lain, kalau kita lihat di dalam hadis ini, kita tidak melihat tadi ada bahasa ibnatuhul mardudah. Tidak ada bahasa putrinya yang sedang menjanda. Ya. Tapi kenapa? Seperti yang kita juga sering katakan, terutama ketika kita membaca kitab-kitab karya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, bahwa setiap judul bab yang beliau tuliskan itu menunjukkan fikihnya Imam Bukhari, menunjukkan ketajaman indrawinya, kemampuan dia mencerna nusus syar'i, kemampuan beliau beristinbat dan beristidlal dengan nas-nas syar'i, sehingga beliau bisa memunculkan, melahirkan fawaid-fawaid, pelajaran-pelajaran yang mungkin kita tidak bisa melihat secara zahir dari nas itu. Ini contohnya. Kemudian kita sudah sebutkan juga ya angka 3 dan 2 ya. Kenapa? 1 belum masukkan kan dalam judul bab. Menafkahi 2 orang atau 1 orang putri. Padahal nggak ada kata 1 orang putri dalam hadis kan, kita sudah sebutkan. Bagaimana istinbatnya? Kita nggak ulang lagi lah. Ingat ya ingat, lupa lah yang lupa kan. Nah sekarang di sini juga menunjukkan fikih Imam Bukhari. Beliau sebutkan bab fadli man ala banatahul mardudah. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan bagi orang yang menafkahi putrinya yang sedang menjanda. Padahal nggak ada kata-kata ini dalam hadis ini. Terus apa kolerasinya? Bagaimana hubungannya? Bagaimana cara istinbatnya? Wallahu ta'ala alam. Di sini kita melihat bahwa Nabi mengatakan wa ma at'amta khadamaka fahuwa laka sadaqah. Bila mana engkau menafkahi pembantumu, asistenmu, ya kan? Maka itu akan dituliskan untukmu sebagai sebuah nilai sedekah. Ya kan? Nah, di sini akan nampak kolerasi dan hubungan. Pertanyaannya adalah, kalaulah seandainya menafkahi pembantu, asisten, orang yang bekerja bersama kita, yang kita gaji dia bulanan, kiranya surplus atau bonus atau apa lagi, walaupun hanya gorengan kita belikan di sehari kita belikan gorengan gitu kan. Nah ternyata itu pun tidak akan diabaikan begitu saja oleh Allah SWT. Akan dituliskan sedekah. Dia sakit kita obati, akan diberikan sedekah. Nah,
Karena orang yang bekerja ini tentu orang yang mungkin strata sosial juga akan katakanlah ini kita tidak merendahkan maksudnya, tapi biar kita paham gitu ya. Kan karena dia kan punya persoalan ekonomi, persoalan strata di bidang sosial gitu kan ya, makanya dia berani bekerja. Nah tentu dia kena orang yang lagi sulit, orang lagi susah, orang lagi punya hajat yang mungkin dia belum bisa penuhi ya kan ya, sehingga dia bekerja. Nah dia kerja dapat gaji lagi. Nah pertanyaannya, kira-kira kita berpikir secara naluri manusiawi saja, kira-kira berat mana beban apalagi mental dan psikisnya seorang pembantu rumah tangga ketimbang seorang putri yang sedang menjanda. Kata gimana kan? Hah? Serius? Secara mental, secara psikis. Tentu orang yang sedang menjanda akan lebih banyak kan beban pikirannya. Akan lebih banyak yang terpikir dia kan ya. Nah, apalagi dia punya anak, terpikirlah bagaimana anak, bagaimana ini. Kemarin kerja kita bisa saling melengkapi, sekarang kita harus berperan ganda kan ya, berperan ganda. Nah itu dia. Nah kalau orang pekerja ya udah, dia kerjakan tugas dia dapat gajinya, selesai masalah dia kan ya. Kalau yang janda tentu beda, tentu akan jauh lebih berat bebannya, baik secara moral apalagi begitu secara materi. Nah, kalaulah kita berbuat baik kepada pembantu saja, itu mendapatkan sebuah nilai yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana mungkin kalau menafkahi putri sendiri yang sedang punya beban, yang sedang punya menghadapi sebuah persoalan yang menjadikan sebuah penderitaan dalam hidup dia kan ya. Itu kira-kira gimana? Tentu ini lebih layak ya, mimbabil aula ya. Qiyas mimbabil aula. Tentu lebih utama bagi orang tua untuk memperhatikan itu. Nah sehingga kepedulian nafkah yang diberikan oleh seorang ayah, orang tua kepada anak yang sedang menghadapi masalah seperti itu, ditinggal pergi oleh suaminya, apakah berpisah hidup atau berpisah karena ajal, maka ini tidak akan diabaikan. Jadi Masih Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau ingin melengkapi pemahaman kita tentang ini, bahwa itu bukan dikesampingkan oleh agama, tapi itu ada satu hal yang tidak akan diragukan lagi. Buktinya yang di bawah itu saja seperti pembantu tadi tetap diapresiasi oleh agama, diberikan fadilah, apalagi yang kita bantu itu adalah orang yang jauh lebih layak, lebih patut daripada seorang pekerja yang mau bekerja karena kesepakatan gaji dan semacamnya. Begitu, wallahu taala a'lam bissawab. Jadi sekali lagi bab ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dan keistimewaan serta fadilah yang akan didapatkan oleh seorang yang telah memberikan nafkah kepada orang-orang, baik orang yang di dalam tanggungan dia atau mungkin orang yang tidak di dalam tanggungan dia secara mutlak. Itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita sampaikan, dan sebelum kita akhiri barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Wallahu taala a'lam wa a'lam bissawab. Nah, terima kasih Ustaz atas pembahasan yang telah disampaikan dari dua bab yang telah kita dengarkan bersama. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Semoga menambah hasanah ilmu kepada kita dan menjadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke sesi 2, sesi tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat ingin bertanya. Kami persilakan terlebih dahulu untuk telepon di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Dan juga kami ingatkan juga pemirsa yang mengikuti kita dari Facebook, untuk nomor yang kamu sebutkan tadi telah kami lampirkan juga di layar monitor kita masing-masing untuk dapat dihubungi dan dikirimi pesan pertanyaan-pertanyaan.
Untuk pertanyaan pertama barangkali kita dahulukan untuk telepon. Yang ingin bertanya langsung dari telepon di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Nah, untuk pertanyaan pertama di sini kalau dari telepon belum ada, nah kita coba angkat dari telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak atau Ibu? Dengan hamba Allah dibilang Syekh Mami. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Uh, Anda minta nasihatnya Ustaz mengenai ini Ustaz. Masa depan anak dengan ibadah kita sekarang seperti ini, maksudnya mungkin kita udah pernah umroh, kemudian kita ingin lagi, tetapi ada yang mengatakan anak itu juga perlu kita persiapkan gitu. Contohnya kita siapkan mereka dengan rumah atau dengan harta benda. Jadi urgensinya yang mana yang lebih kita dulukan Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak kurang jelas ya. Tapi intinya ini adalah tentang masalah aulawiyat, skala prioritas ya. Mana yang lebih utama, mana yang patut kita jadikan sebagai skala prioritas agenda utama kita terhadap anak-anak, antara mengumrohkan dengan mempersiapkan fasilitas ya, sarana prasarana hidup untuk dia. Iya begitu itu. Ya, seperti rumahnya, seperti ininya gitu kan. Kita katakan tentu ini kan butuh tinjauan dari beberapa sisi ya, dari beberapa arah. Baik menyangkut kepada anak itu dan juga kepada kemampuan orang tuanya ini. Maksud saya, anak ini anak yang mana maksudnya dulu? Anak seumur berapa? Ya, anak masih kecil kah? Atau anak ini jangan anak sudah menikah kah? Sudah berumah tangga kah? Atau bagaimana? Baik, kalau seandainya anak itu memang anak yang masih dalam tanggungan kita, masih anak-anak, bahkan belum balik barangkali, tentu kan kehidupan mereka kan memang sangat ketergantungan kepada orang tua, dan kewajiban nafkah mereka kan juga diembankan kepada orang tua, kan begitu. Nah, terus kita belum punya rumah misalkan. Kalau kita sudah punya rumah ya berarti kan sudah selesai ya, kita sudah tunaikan kewajiban menafkahi mereka dalam bab papan, ya sudah ada rumah, kan mereka kan tinggal sama orang tua. Nah, kalau seandainya rumah itu yang dimaksud dan yang bertanya atau yang semisalnya sudah punya rumah, mereka tinggal bersama dengan anak-anaknya, ya berarti kita sudah menunaikan kewajiban kita di dalam bab itu. Nah, kalau seandainya kita belum punya rumah sendiri, kita baru ngontrak atau nyewa, kan? Kalau seandainya rumah yang kita sewa, yang kita kontrak itu juga sudah memadai untuk kebutuhan kita, contoh misalkan nih anak kalau sudah balik, antara laki-laki dan perempuan kan sudah tidak boleh satu kamar lagi ya. Wa farriqu bainahum fil madaji' kata Rasul. Kalau sudah berumur 10 tahun ke atas, bisakah mereka dalam hal ranjang. Nah, rumah yang kita sewa ini sudah terlengkapi lah. Sekarang ekspektasi dari sisi syariat ya. Sudah seperti itu. Tapi statusnya masih ngontrak, masih rumah sewa. Nah, sekalipun begitu, seorang ayah yang seperti ini juga sudah menunaikan kewajiban dia kepada anaknya untuk menafkahi dia di dalam bab itu. Karena tempat tinggal ini tidak diharuskan punya sendiri, akan tetapi juga sudah dianggap itu adalah dan itu sudah dianggap sekalipun statusnya
hanyalah hak pakai dengan kita kontrak, kita sewa. Nah, intinya yang penting ketika anak ini butuh rumah, kita sudah adakan rumah mereka tempat tinggal sekalipun dengan cara ngontrak atau nyewa kan ya. Nah, berarti kita sudah menunaikan kewajiban itu kepada mereka. Kalau seandainya anak ini sudah menikah, kan juga ada di antara orang tua mikirkan masa depan anaknya. Padahal anak sudah nikah kan ya, ada begitu. Ada kan ya, mikirkan anaknya. Atau mikirkan anaknya nanti, kalau sudah nanti dia menikah, dia mau bikin rumah di mana, mau punya usaha di mana, dipikirkan juga orang tua. Tidak salah memikirkan itu tanda sayang dan rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Tapi secara agama kita tidak dituntut untuk sedemikian rupa. Tidak dituntut untuk sedemikian rupa. Yang jelas kita berikan apa yang mereka butuhkan di saat itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya kan? Nah, maka kalau anak ini sudah menikah tentu ya tidak layak juga orang tua harus mengorbankan banyak hal, apalagi menyangkut kewajiban agama demi untuk memikirkan masa depan anak. Para anak sudah menikah, kalau sudah menikah tentu kan dia punya tanggungan sendiri. Nah, saya tidak tahu nih anak yang seperti apa yang dimaksudkan. Walaupun hal, kalaulah seandainya dengan kita ingin mengumrohkan itu akan terabaikan kewajiban yang lain, tentu kan tidak tepat. Ya kan? Tentu kita harus kedepankan maka tadi saya katakan ini adalah bab aulawiyat, mana yang lebih patut kita dahulukan, kita prioritaskan. Kalau seandainya dengan kita berumrah itu kita tidak mengabaikan kewajiban yang lain, anak itu juga makan sebagaimana mestinya, anak itu juga tidurnya di rumah sebagaimana mestinya, sekalipun masih dikontrak, maka tidak masalah kita umrah sekali setahun, 2 kali setahun. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apatah lagi dengan kita mengumrohkan dia ini, mengajaknya berulang kali ke Mekah, ke Madinah, ke Ka'bah al-Musyarrafah untuk meningkatkan khazanah keilmuannya tentang keislaman, meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, meningkatkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, mencintai Mekah dan Madinah, maka ini juga satu hal yang perlu diapresiasi. Nah, jadi ini tentu butuh tinjauan yang panjang dalam beberapa hal, karena bisa jadi menyediakan rumah itu lebih utama dibandingkan umroh, akan tetapi tidak mustahil ada kalanya bagi sebagian orang mengumroh itu lebih utama daripada memikirkan rumah tadi kan begitu. Sebagaimana ya kan ada kalanya orang yang belum punya rumah itu tidak boleh berarti orang yang belum punya rumah sendiri tidak boleh berumroh sampai dia beli rumah sendiri misalkan. Tidak juga begitu konsekuensinya. Tapi yang jelas karena yang dituntut oleh agama adalah kebutuhan kita saat ini. Besok itu adalah masa depan yang belum tentu kita akan gapai. Yang sudah berlalu hari ini nih, sekarang ini, detik ini akan menjadi cerita masa lalu sebentar lagi. Ya kan? Jadi nggak perlu pula kita harus menghabiskan pikiran, menguras tenaga untuk memikirkan masa lalu dan masa depan. Masa lalu sudah berlalu, masa depan yang belum tentu akan menjadi kenyataan hidup kita. Itu yang paling penting. Nah, sekarang antum yang bertanya di mana posisinya dari apa yang tadi saya katakan, mungkin ini yang bisa saya komentari. Semoga dapat dipahami dan ini kemampuan saya. Wallahu taala alam bissawab. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat berkatakan dengan jelas, menjadi tambahan ilmu juga kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Untuk pertanyaan selanjutnya, di sini ada telepon WA, kita coba kembali angkat atau kita dahulukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Abu? Dan hamba Allah Pekanbaru. Ya, silakan pertanyaannya. Ustaz. Halo. Ya, silakan Pak pertanyaannya. Gini Ustaz, saya udah nikah kurang lebih 9 tahun, mempunyai 2 anak. Jadi istri saya ini cara mendidik anak itu kasar sampai fisik. Jadi saya tidak terima Ustaz. Jadi
gimana solusinya tuh Ustaz? Kalau saya larang, dia pula yang marah sama dia istri. Sampai istri itu kalau marah sama saya mengamuk, sampai mukul, sampai berdarah. Jadi kalau saya tinggalkan takutnya anak ini makin azab Ustaz. Saya minta doakan, mohon doakan, minta solusi. Jadi yang saya tanyakan Ustaz, saya kan udah sering berdoa sama Allah, semoga berikan hidayah, tapi masih kayak gitu juga Ustaz. Boleh gak saya berdoa, istri saya ini minta diambil sama Allah, gimana ya, minta umurnya dipendekkan gitu. Apakah saya berdosa minta kayak gitu, minta solusinya Ustaz, dan mohon doa istri saya ini diberikan hidayah oleh Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dan kita doakan dan kita selalu mendoakan. Kita akan doakan antum juga doakan kami. Karena begitulah yang kita dianjurkan oleh agama. Adapun masalah pertanyaan ini dan yang seperti ini tentu sulit untuk kita komentar di acara seperti ini. Karena bagi kita yang ingin mencoba untuk memberikan pandangan-pandangan, arahan-arahan sebatas kemampuan kita, mungkin ada hal yang perlu kita harus butuh kejelasan biar tidak salah dalam memahami. Karena kata para ulama, fahmu su'al nisful ijabah. Memahami pertanyaan itu adalah separuh dari jawaban. Seringkali jawaban itu salah karena pertanyaannya tidak terpahami. Nah, tentu itu kita juga takut nanti karena kita paksakan menjawab dengan apa yang bisa dipahami dari konteks tadi, kiranya keliru pemahaman sehingga akan salah jawaban, sehingga nanti malah akan menimbulkan masalah yang lain gitu kan ya di dalam apa yang dihadapi oleh si penanya. Jadi ini tentu butuh saya katakan mungkin perlu dibicarakan secara empat mata dengan siapa yang antum kira antum merasa bisa memberikan solusi, bisa memberikan arahan di dalam bab ini. Tapi yang sedikit saya katakan adalah pertama sekali solusinya ini secara umum adalah dengan membangun komunikasi yang lancar. Ya kan, komunikasi yang lancar. Kita sebagai suami tentu kita dikatakan oleh agama kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kan adalah pemimpin dan laki-laki itu adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya. Laki-laki itu adalah pemimpin atas istri dan anak-anaknya. Nah, tentu kita yang mencoba untuk membangun komunikasi yang lebih lancar, yang lebih intensif, yang lebih bisa membangun pemahaman terhadap istri, sehingga apa yang menjadi catatan itu atau menjadi PR itu bisa segera terselesaikan. Karena seringkali masalah itu tidak kunjung selesai, tapi dia berlarut-larut seperti bara api di dalam sekam karena ada penghalang untuk berkomunikasi. Saya pernah juga ada yang bertanya dulu cara dia berkomunikasi dengan suaminya, suami dan istrinya, dia tuliskan di dinding di atas meja kompor istrinya. Ya kan ya? Dituliskannya saking tidak bisa jadi berkomunikasi. Ini tidak pakai sanad ya, ini langsung orangnya yang bilang ke saya, Ustaz, saya tuliskan apa kekecewaan dia barangkali atau apa maunya dia, kan isi kan di dapur kan ya Mas. Jadi ditempelnya lah di dinding itu di depan isinya masak itu gitu. Nah, gimana akan selesai? Ini tidak akan menciptakan sebuah solusi kan, akan menimbulkan masalah baru. Nah, nanti dibalas oleh istrinya, ditulis pula nanti di kamar tidurnya. Mungkin suami apalagi ketika galau mungkin barangkali dia udahlah tidur di kamar stres ya kan. Ditulis pula begitu. Kan apa jadinya? Berkomunikasi dalam kondisi normal-normal saja kadang-kadang susah juga untuk terpahami kalau pakai media seperti ini kan ya. Apalagi mengungkapkan emosional, kekesalan, kecewaan tentu akan lebih bermasalah. Nah,
Sekarang banyak lagi caranya. Saring-sarang via WhatsApp gitu kan. Kadang nyerang dengan cara bikin status gitu kan. Nah, macam-macam lah. Nah ini tidak akan pernah menemukan solusi. Intinya kalau seandainya komunikasi ini kurang lancar, kurang terbentuk, kurang terbangun, maka cobalah dulu dengan membangun komunikasi yang lancar antara suami dan istri dengan kepala dingin, dada yang lapang. Kita bicarakan tentang masalah ini, masalah anak kita ini, mau kita kemanakan, apa mau kita, apa target kita. Nah kalau kita punya target yang sama untuk mencetak generasi-generasi yang robbani, tentukan polanya kita sesuaikan. Karena tidak mungkin gitu, kita pengennya ke kiri tapi jalannya ke kanan. Atau kita maunya ke bawah tapi jalannya ke arah atas, nggak akan ketemu kan ya. Nah kalau kita mau anak baik, tentu kita didik dengan cara baik. Kalau kita mau anak itu menjadi orang yang punya karakter yang lembut, tentu kita contohkan kelembutan kepada mereka. Gimana mereka akan lembut sementara kita tiru yang kita contohkan kepada mereka, atau mereka tiru dari kita adalah kekasaran, kekakuan dan semacamnya. Ini dia pengaruh secara psikologinya. Itu satu. Ya, saya tidak akan bicara materinya apa, tapi pola dan metodenya, ya, itu dulu. Oh sudah, misalkan sudah, tapi nggak juga berlanjut, nggak juga tercapai harapannya, targetnya. Nah, agama kan juga sudah memberikan solusi lain. Apa kata Allah Azza wa Jalla kepada pasangan suami istri yang mungkin lagi menghadapi masalah yang rumit, sulit untuk mereka pecahkan bersama. Kan susah kan ya, sama-sama pemain, tentu kan sama-sama membela diri kan gitu, sama-sama menjustice dan sama-sama memojokkan dan menyalahkan, kan itu apa? Itu sudah fitrahnya begitu kan ya, secara umum. Nah, jadi kata Allah, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya kalian takut, para suami takut nanti istri itu jadi pembangkang, keras kepala, pelawan, dan dinasihati tidak bisa juga, dabung komunikasi tidak terpecahkan juga. Solusinya naik ke tingkat atas selangkah. Bagaimana caranya? Datangkan, hadirkan hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Datangkanlah, libatkanlah keluarga antara suami istri ini. Nah, kalau antum misalkan memang istri ini susah dikasih masukan, malah tadi sebut dia marah pula ya. Dia kita buka pelume 3, dia ngegas pelume 5. Ini kapan ketemunya? Libatkanlah orang tua. Antum boleh ngomong, kita boleh ngomong sama bapak mertua, sama ibu mertua, Pak, Bu, bantulah kami, susah ini. Ya, bicara lagi kan? Kita berharap nanti bisa selesai di tangan mereka, ya kan? Antara kita dengan mereka tidak selesai, mungkin kita terpaksa cerita juga ke bapak kita, ke ibu kita tentang kelakuan dan sikap sang istri kan, biar mereka yang mencoba untuk memediasi atau mengambil alih. Karena itu tadi, kalau mereka kan masih stabil komunikasinya nanti, kan masih bisa normal cara pikirnya. Kalau antara yang lu bertengkar kan ya susah untuk normal kan ya, cara pikirnya, sikapnya dan semacamnya. Itu gitu. Tapi kalau seandainya tidak pula bisa diharap, kan kadang-kadang kan api itu kan menjadi besar kan karena dikipas-kipas oleh angin kan ya. Angin ini kan pihak ketiga lah ya. Nah, kalau seandainya akan begitu pula yang akan terjadi ketika dilibatkan pihak ketiga, sekalipun hanya orang tua atau keluarga sendiri, berarti nggak bisa ditempuh jalan ini. Nggak bisa ditempuh jalan ini. Akan semakin membesar apinya nanti. Ya kan? Dan yang seperti ini ada nggak? Ada, saya baru
tadi malam saya cerita, ada orang cerita, itulah. Saya bilang kan seperti ini, ya cobalah lipat orang tua. Tidak bisa, ini tambah panas ini. Ini akan tambah besar apinya kalau gitu. Soalnya gini. Iya tidak bisa ditempuh nih kalau begitu. Nah jadi melibatkan keluarga itu secara umum itu mereka akan lebih dewasa, lebih profesional, lebih netral gitu ya. Sehingga solusi itu lebih cepat dan lebih besar harapan untuk bisa diwujudkan. Dibandingkan ketika yang berdiskusi itu antara dua pemain yang sedang berseteru tadi. Dan itu susah kan ya. Nah, tapi tidak juga bisa dipungkiri bahwa pihak ketiga itu bukannya penyelamat tapi malah tukang rongrong gitu. Nah, ini kalau tidak bisa pihak ketiganya pihak keluarga, mungkin kita tingkatkan lagi misalkan kita carilah ustadz yang memang didengar oleh kita, insya Allah kita yakin ilmunya bisa sharing kita memberikan arahan. Istri kita itu juga mendengarkan. Carikan seorang ahli agama yang kedua-duanya itu bersetuju atau memang percaya dengan ustadz itu. Jangan dicari ustadz yang istrinya juga sentimen, kan tidak mungkin juga selesai. Karena saya juga punya kasus yang sama dalam hal ini. Sudah diangkat ke ustadz, tapi kiranya suami istrinya punya ustadz yang berbeda-beda. Nah, si suami dia ini sukanya ustadz yang katakanlah ini dari sisi pemahaman keagamaan ya. Dia tuh maunya ustadz yang A. Istrinya kiranya itu adalah muhibbinnya ustadz B gitu. Nah ketika sang suami ini mengajak istrinya cari solusi ke ustadz A, pasti tidak akan ketemu. Karena dia nggak suka gitu kan ya. Nah jadi carilah ahli agama yang memang antara suami istri sama-sama sepakat dia itu mau ustadz kita gitu kan ya. Sehingga harapannya itu bisa lebih menyentuh ke hati, masukkan yang akan ini kan. Carilah orang yang ngerti ilmu agama sehingga solusi itu bisa diharapkan muncul dari dia, dan cari yang amanah agar privasi tidak terjaga. Jangan curhat dengan orang yang tidak punya dua standar ini. Tidak punya ilmu, tidak amanah. Kedua mesti ada. Karena kalau dia amanah, tidak punya ilmu, tidak ada solusi. Mungkin tidak akan terjadi kebocoran gitu kan ya, tapi tidak ada solusi. Atau dia punya ilmu tapi nggak amanah, mungkin solusi dapat tapi fitnah tersebar juga karena dia nggak amanah kan ya. Diceritakan mana-mana ini. Sebenarnya kan masalah privasi kan ya. Masalah privasi rumah tangga seorang muslim, kita wajib menjaganya. Ini barangkali yang bisa saya komentari. Semoga antum bisa pahami. Kalau ini belum pernah dicoba, bisa dicoba. Insya Allah bisa memberikan solusi. Kalau memang sudah dicoba tidak juga, saya katakan lagi, hal yang seperti ini memang tidak cukup untuk kita bicarakan di pola seperti ini. Harus memang dengan cara duduk, sehingga kita bisa lebih tanya lebih lanjut dan lebih lengkap, agar moga-moga bisa carikan solusi untuk membantu menghadapi masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu yang saya komentari. Satu. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz, dan semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan saran-saran dan arahan yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Semoga bisa dicoba terlebih dahulu dan menjadi pelajaran juga untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan WA di sini Ustaz telah dikirimkan, dan ini pertanyaan di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan, di luar tema. Ketika dari Abu Hanifah ditarik, ketika seorang yang biasa merutinkan sholat qobliyah subuh, suatu ketika ia terlambat dalam melaksanakannya, ketika baru selesai satu rakaat sudah iqomah, Ustaz. Apakah ia perlu mengqadha setelah sholat Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawaban. Baik, terima kasih. Dalam hal ini ada beberapa hal yang ingin saya coba mengulasnya atau memberikan komentar. Pertama sekali, kalau seandainya kita sholat sunnah kemudian dikumandangkan iqamah oleh muazzin, petanda sholat jamaah akan dilakukan, maka orang yang sholat sunnah tadi wajib langsung membatalkan sholatnya.
agar dia bisa mengikuti jamaah. Karena Rasul mengatakan, "Iza uqimatis salah fala salata ilal maktubah." Apabila iqamat sudah dikumandangkan, maka tidak ada lagi salat kecuali salat fardu itu. Salat fardu yang sudah diqamatkan itu. Maka oleh karena itulah para ulama mengatakan mestilah dia membatalkan salat sunnahnya itu agar dia bisa segera mengikuti jamaah bersama imam. Nah, kecuali kalau misalnya salat sudah tanggung betul. Kalau saya tidak salah, ini pandangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kalau saya tidak salah, kalau nanti khilaf sini bisa dikoreksi. Beliau memberikan rincian lagi, tadi kita katakan dia batalkan sholat karena iqamah sudah kumandangkan. Nah, apakah membatalkan itu secara fauran langsung bagi semua orang yang sedang salat sunat atau ada rincian yang lain? Beliau memberikan sedikit rincian bahwa yang segera membatalkan itu kalau seandainya salat sunnah yang dia lakukan itu memang tidak akan mungkin bisa diselesaikan lagi sampai imam mau takbiratul ihram, ya kan? Misalkan dia baru salat 1 rakaat, kalau dia kejar diselesaikan 1 rakaat lagi, kapan dia selesainya? Ya di pertengahan jalan kan ya, nah, jangan. Tapi kalau seandainya sholat itu sudah hampir selesai, kalaupun dia lanjutkan juga tidak akan telat dari takbiratul ihram imam, maka dia tidak dituntut untuk membatalkan secara fauran langsung. Tapi boleh dia selesaikan dulu sholat sunnahnya itu. Kalau memang masih keburu dan tidak terlambat dari mengikuti takbiratul ihramnya imam. Bisa dipahami? Ya, itu dia sedikit rinciannya. Jadi nanti udah sampai innaka hamidum majid, dah hampir innaka hamidum majid, ya kan? Imam muazzin qamat langsung jadi dibatalkan. Nah, tidak pula begitu. Jadi perlu kita merujuk kepada para ulama di dalam memahami sebuah nas agar kita tidak tersalah di dalam mengamalkan sebuah perintah atau sebuah larangan. Itu satu. Yang kedua, apakah perlu diqadha? Ya kan? Nah, tentang masalah qadha salat sunnah, ini ada rincian dan ada khilaf di antara para ulama. Secara asal, salat sunnah dan juga ibadah sunnah itu tidak ada keharusan mengqadhanya kalau seandainya tertinggalkan atau terlewatkan. Ibadah sunnah. Tidak. Sebab kalau seandainya diharuskan untuk mengqadha amal-amalan sunnah, maka itu tidak selaras dengan prinsip asalnya Islam. Yang mana Islam ini datang untuk memberikan kemudahan. Ya kan, memberikan kemudahan dan tidak memberikan kesulitan. Allah Ta'ala mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang Allah inginkan dari kalian adalah kemudahan, bukan kesulitan. Nah, Allah juga katakan di surat Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya kan? Thaha, dan kami tidaklah turunkan Al-Qur'an ini untuk menyusahkan, kata Allah. Di surat Baqarah Allah Ta'ala katakan ma ja'alallahu lakum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan untuk kalian dalam agama ini. Nah, itu prinsip asal Islam, dasar Islam, memberikan kemudahan. Maka Nabi katakan kepada kita semua, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan persulit. Basyiru wa la tunaffiru. Berikan kabar gembira, jangan bikin orang lari dari agama ini. Kena tasaddud. Nah, jadi kalau kita suruh untuk mengqadha amal-amalan sunnah, ini tentu tidak selaras lagi dengan prinsip asal Islam. Memberikan kemudahan, karena pasti akan sulit kan ya. Ini dia qadha juga sunnah rawatib qabliyah, ini qadha gitu kan. Nah, itu secara asal. Jadi tidak ada keharusan mengqadha, bahkan tidak boleh mengqadha amal-amalan sunnah secara asal. Nah, kecuali dalam beberapa hal yang barangkali memang Nabi mengqadhanya. Nah, itu yang memang
kita diperbolehkan untuk mengqadanya. Kalau saatnya tidak ada nas yang secara tegas mengatakan itu ada qada, maka tidak boleh mengqada amal sunnah. Karena itu termasuk takalluf dan tanattu', berlebih-lebihan, memberat-beratkan badan. Sementara Allah Ta'ala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan kita dalam agama melebihi batas kemampuan kita. Itu tidak, jadi tidak ada harus mengqada. Terkecuali untuk sunat fajar yang tadi ditanyakan. Nah, ini termasuk amalan sunnah yang keluar dari hukum asal tadi. Yang tadi yang sunnah tidak harus diqadha, malah tidak boleh mengqadha karena ada nilai takalluf dan tanattu'. Nah, fajar ini memang dikecualikan oleh para ulama. Kenapa? Karena memang Nabi pernah juga melakukan salat sunat fajar ini. Ya kan, ketika beliau terlambat dari waktu subuh. Bahkan Nabi pernah mengatakan la salata ba'dal fajr illa raka'atil fajr. Tidak ada salat sunat setelah fajar kecuali 2 rakaat fajar. Nah, makna hadis ini ada 2 pandangan para ulama. Pertama sekali mereka mengatakan tidak ada lagi keharusan salat setelah fajar terbit kecuali 2 rakaat fajar. Maksudnya adalah salat subuh itu sendiri. Karena salat subuh ini juga disebut salat fajar. Ya. Nah, itu makna hadis ini. Jadi kalau sudah terbit fajar, tidak ada lagi salat sunnah di sana. Yang harus kita lakukan adalah salat fajar itu sendiri, 2 rakaat subuh. Itu makna hadis ini. Tapi sebagian lain para ulama memahami hadis ini adalah hadis yang membolehkan kita salat sunnah setelah subuh. Artinya la salata ba'dal fajr illa raka'atil fajr. Tidak ada lagi salat sunnah setelah subuh kecuali 2 rakaat subuh yang tertinggal tadi. Bisa dipahami? Nah, la salata ba'dal fajr illa raka'atil fajr. Jadi la salata ba'dal fajr maksudnya tidak ada salat lagi setelah salat subuh illa raka'atil fajr. Kecuali 2 rakaat sunnah qabla fajar yang tertinggalkan tadi. Nah, inilah di antara dalil para ulama yang mengatakan untuk salat sunat fajar itu boleh diqadha kalau seandainya kita kelewatan seperti yang akhi bertanya tadi, terlewatkan. Ya. Nah, tapi alasannya adalah hadis yang barusan saya bacakan tadi. Nah, tapi sebagian mereka mengatakan tidak ada qadha di dalam amal sunnah karena ada makna tanattu' dan takalluf, memberatkan, membeban-bebani, sementara prinsip Islam memberikan kemudahan kepada para penganut dan pemeluknya. Nah, ini. Dan fokus kepada pertanyaan, tadi kan dikatakan kan dia sudah salat sunat kan? Iya, Sudah salat sunat tapi ketika dia belum selesai komat berkumandang. Nah, untuk seperti ini, seperti yang tadi saya katakan, kalau masih mungkin diselesaikan tanpa terlambat tapi boleh, tapi diqadha tidak boleh mengqadhanya. Karena yang memang tidak salat sunat belum dimulai saja tidak harus mengqadha, untuk sebagian yang tadi saya katakan, apalagi ini sudah salat sunnah dia kan, tapi enggak selesai karena iqamat keburu dikumandangkan. Jadi untuk yang seperti ini, wallahu ta'ala alam, saya katakan tidak boleh diqadha atau tidak harus diqadha. Karena lebih tanattu' lagi, lebih takalluf lagi. Dia sudah salat separuh kan, nanti diqadha lagi, ini kan lebih berat lagi gitu, lebih membebani lagi. Nah, maka karena itu tentu tidak mengqadhanya itu akan lebih selamat paling tidak. Kalau terlalu berlebihan dikatakan tidak boleh, apa itu sebuah kesalahan, sekurang-kurangnya tidak mesti diqadha lagi, itu lebih selamat agar tidak terindikasi kita takalluf dan tanattu' dalam beragama. Dan tanattu' ini adalah sifat orang yang binasa. Nabi katakan halaka mutanatti'un. Halaka mutanatti'un. Celakalah orang yang berlebih-lebihan, kata Nabi. Celakalah orang yang berlebih-lebihan. Nah, di antara bentuk berlebih-lebihan adalah ibadah yang Nabi hanya sunnahkan tapi dia anggap sebagai kewajiban. Sehingga kalau tinggal
digantinya, ini kan berlebihan. Nah, itu dia. Nah, ini mungkin yang bisa saya komentari, semoga bisa dipahami. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah taala kalau ada umur panjang, ada kesehatan, ada waktu, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallama ala nabi Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan barakallahu fiik. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Syamsul Rizal Abu Fawzan hafizallahu taala dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad telah kita dengarkan bersama, begitu juga dengan jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Dan terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Dan semoga di pertemuan selanjutnya kita berikan kemudahan untuk kembali bersua dalam pembahasan berikutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.